Tak banyak yang tahu, inilah kampung Buddha terpencil di hutan Banyumas, yang hanya dihuni 42 kepala keluarga. Di tengah lebatnya hutan di wilayah Kabupaten Banyumas, tersembunyi sebuah dusun unik yang belum banyak diketahui orang, namanya Dusun Plendi. Sebuah perkampungan kecil yang berada di Desa Watuagung, Kecamatan Tambak. Letaknya benar-benar terpencil, bahkan berada di perbatasan 3 kabupaten sekaligus, Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen. Perjalanan menuju Dusun Plendi bukanlah hal yang mudah. Dari pusat kecamatan, jaraknya sekitar 12 hingga 15 km dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit. Namun jangan bayangkan jalan yang lurus dan nyaman. Untuk sampai ke sini, kamu harus melewati jalan sempit yang berkelok tajam, naik turun perbukitan, serta diapit hutan pinus yang lebat. Di beberapa titik, aliran sungai kecil menemani perjalanan, menciptakan suasana alami yang begitu tenang, bahkan cenderung sunyi. Dusun Plendi memiliki luas sekitar 7 hektar dan dihuni oleh kurang lebih 42 kepala keluarga. Yang membuatnya begitu unik, hampir seluruh warganya memeluk agama Buddha. Karena itu, dusun ini sering dijuluki sebagai Kampung Buddha di tengah hutan Banyumas. Namun, siapa sangka, awalnya dusun ini hanya dihuni oleh satu keluarga. Sosok yang pertama kali membuka wilayah ini adalah Mbah Sawitanom, seorang tokoh yang dikenal memiliki harisma dan dihormati masyarakat. Ia tinggal bersama istri dan 5 anaknya di tengah hutan yang saat itu masih sangat lebat. Seiring waktu, dusun ini berkembang. Ajaran Buddha mulai masuk melalui menantu Mbah Sawitanom yang berasal dari Kebumen. Karena memiliki kesamaan nilai budaya dengan kepercayaan sebelumnya, masyarakat pun perlahan beralih memeluk agama Buddha hingga menjadi mayoritas seperti sekarang. Meski berada jauh dari keramaian, Dusun Plendi justru menyandang status sebagai dusun mandiri. Warganya hidup dari hasil bumi yang mereka jual ke pasar. Salah satunya Pasar Purworejo Klampok di Banjarnegara. Bahkan untuk kebutuhan listrik, dusun ini mendapat pasokan dari wilayah Banjarnegara karena jaraknya lebih dekat dibanding pusat Banyumas. Di tengah keterbatasan tersebut, berdiri 2 vihara yang menjadi pusat kegiatan masyarakat, yaitu Vihara Metabumi dan Vihara Graha Bhavana. Salah satunya bahkan terlihat megah dengan ornamen khas Buddha yang mencolok di tengah hutan. Di tempat inilah berbagai kegiatan berlangsung, mulai dari ibadah, pembacaan parita setiap malam Jumat, hingga sekolah minggu bagi anak-anak. Tak hanya kaya akan cerita, Dusun Plendi juga sering menjadi lokasi penelitian mahasiswa dari berbagai daerah. Mereka tertarik pada kehidupan masyarakatnya yang unik, hidup rukun, menjunjung tinggi gotong royong, dan mampu membangun fasilitas desa secara mandiri tanpa banyak bantuan dari pemerintah. Jalan-jalan di dalam dusun, misalnya, dibangun oleh warga secara swadaya. Begitu juga saat membangun rumah. Kebersamaan menjadi kunci utama. Di balik keterpencilannya, Dusun Plendi justru menawarkan sesuatu yang kini sulit ditemukan. Ketenangan, udara segar, dan kehidupan yang selaras dengan alam. Dikelilingi hutan pinus dan perbukitan hijau, tempat ini cocok bagi siapa saja yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kota. Dusun Plendi bukan sekadar perkampungan di tengah hutan. Ia adalah bukti bahwa kesederhanaan, kebersamaan, dan kearifan lokal mampu menciptakan kehidupan yang harmonis, bahkan di tempat yang paling terpencil sekalipun.